Kalau Allah bikin sulit, masalah sederhana juga rumit, nggak ada ujungnya. Kalau Allah bikin gampang, masalah berat, gampang. Orang ngumpulin kekayaan susah sampai triliunan. Tapi ada seseorang, Pak, itikaf Ramadan. Dia sesudah pisah dengan istrinya, dia lebih memilih itikaf. Seseorang dokter, doa. Yang punya masjid lihat, itu siapa? Orang itu khusyuk sekali ibadahnya. Pas anaknya juga janda. Diundang, ngobrol-ngobrol, mau nikah sama anak, nikah. Padahal ini kekayaan si bapak triliunan. Kalau mau mah hanya dengan terima saya nikah, jeleg langsung triliunan. Ya, itu Allah yang atur. Untung si bapaknya ahli ibadah, tidak cinta dunia, sehingga menganjurkan istrinya memperbanyak wakaf, memperbanyak manfaat dari hartanya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Satu lagi, Ustaz. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu, di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan atau ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Gini ya, rapat, sholat lewat, ini apa-apaan? Kurang apa di negara ini rapatnya, ya enggak? Tetap mabok kayak gini yang rapat itu bagian dari ibadah, dan pangkalnya ibadah sholat. Sholat yang bagus, 10 menit sebelum adzan tutup sholat, nanti dikasih ide sholat makan waktu dong, sehari 5 kali sholat. Gini ya, kalau orang sholatnya bagus, kalau tanpa sholat mikir, mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan butuh 10 jam. Kalau sholatnya bagus, dibuat lebih cermat berpikirnya, berkurang kesalahannya, 5 jam beres. Negosiasi, ulat susah, sholat dulu baru juga mau nego, jadi gitu. Iya, emangnya urusan bisa selesai dengan rapat? Enggak, saya dulu tukang rapat, ngabisin konsumsi. Makanya rapat itu hari Senin dan Kamis. Masalahnya nggak ada yang saum gitu. Hadirin, rapat penting, tapi fondasinya harus diperbaiki dulu ya. Dagang, sibuk dagang, sholat lewat, ngaji lewat, mau apa? Yang datang itu Allah yang ngegerakin. Udah ngumpul-ngumpul, datang garong, habis. Ayolah hadirin, jangan sampai kesibukan kita kepada apa yang dijamin Allah melalaikan kepada apa yang diwajibkan. Beresin kewajiban, dunia ngikut, demi Allah hadirin. Punten ya, saya pelaku bisnis. Saya dagang dari mulai kecil dulu, TK, ada usaha SD, sampai game selebritis dulu, sampai 2006, capek tuh. Bisnis capek, segala capek. Tapi sesudah berusaha yakin dengan janji jaminan Allah dan belajar memperbaiki diri, ternyata lihat saja masjid juga lebih bagus, ya kan? Tidak serumit dulu, tanya sekarang rapat, belum juga selesai, saya udah pulang, ya enggak? Selesaikan aja gitu. Bagian yang lain yang mikir, saya bagian ngedoain. Oh iya, Allah penguasa segala kejadian. Jangan sok pinter lah. Kita pinter, tapi kalau nggak dibimbing oleh Allah, nggak bisa manfaat kepinteran kita. Benar? Makanya tegakkan kewajiban,
nanti dibimbing oleh Allah dalam menyempurnakan ikhtiar. Gak akan kemana-mana kok. Ikhtiar itu adalah ibadah, ya. Jangan sampai menuhankan ikhtiar, tapi jangan sampai tawakal mengabaikan ikhtiar. Wah, saya mah yakin ke Allah. Lihat Siti Hajar, yakin kepada Allah. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah 7 kali. Air tidak keluar di Sofa, air tidak keluar di Marwah, air keluar malah di dekat kaki Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, saya barusan apa? Ibrahim itu bapaknya. Atulah ngertilah, orang lagi sakit malas suka. Saya dulu tadi ceramah juga salah-salah melulu nih. Loading. Karena fokusnya 2, tidak semua ke ceramah, 1 lagi nahan, ya kan? Nah begitulah hadirin. Jadi sempurnakan apa yang diperintahkan Allah, nanti janji Allah akan datang. Nih, ada majikan dengan pembantu. Pembantu ini datang, minta gaji berapa? Bi, ibu, saya belum bekerja. Saya dengar ibu orang yang bijaksana, baik hati, adil, penyayang, amanah. Lebih baik ibu beritahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Lakukan ini, jangan gak banyak pikiran. Bi, gak mikirin gaji? Enggak, saya pikirkan apa yang harus saya lakukan dan yang tidak boleh saya lakukan. Kerjanya bagus, kasih gaji memadai, cukup, lebih dari cukup Bu, alhamdulillah. Bi, katanya anaknya sekarang udah masuk ke SMP ya? Oh iya Bu. Gimana tas dan bukunya? Alhamdulillah, yang dulu juga masih bagus. Nggak usah gitu. Nih suami saya baru pulang dari Singapura, bawa tas ini, pakai aja. Tas baru. Suaminya katanya di PHK di pabrik. Ya Bu, memang pabriknya juga tutup. Ya udah tuh, ngojek aja. Itu ada motor daripada nganggur. 15 juta, beres gitu. Kalau orang disukai mah beres. Coba kalau belum kerja. Kalau belum kerja, gaji saya ya Bu ya. Jangan lupa ngegaji. Jangan dikurangin. Belum apa-apa dipecat ya kan. Kita berdoa bukan ngingetin Allah. Kita berdoa bukan nuntut Allah. Kita doa itu karena Allah yang nyuruh. Cuman itu aja. Karena Allah menganggap doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah, ya sudah kita doa. Dan tanpa doa juga beres. Betul? Tanpa doa juga lebih banyak yang diberi dibanding yang doa. Pernah doa minta kedip? Kan? Itu kedip sendiri, ya enggak? Kedip juga kan harus minta kecepatannya, ya enggak? Tolong ya Allah, saya minta kedip dengan kecepatan sekian kejap per detik, lalu tolong diolesi air mata dengan tingkat, waduh rumit mintanya. Tolong tumbuhkan rambut saya ya Allah dengan bentuk yang sama loh ya Allah, jangan beda-beda. Jangan terlalu cepat, nanti saya boros dicukur terus. Dan tolong jangan mudah putus, tapi jangan terlalu kencang. Wah, rumit. Coba kalau minta rambut tumbuh daerah sini jangan ya Allah, nanti nggak enak wajah saya rambutan ya. Lebih banyak yang tidak mintanya. Jadi kalau kita ngedoa tuh karena disuruh oleh Allah. Jadi jangan merasa ngasih tahu Allah dengan doa, kan Allah udah tahu ya. Doa itu adalah ibadah. Cukup ya. Kalau saya nyebut cukup, ada ayatnya? Surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia Allah memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tuh syukur aja. Tunanetra syukur ya. Yang nggak lihat cuman mata. Kalau mata hati nggak lihat cilaka, betul? Buta hati lebih berbahaya, buta mata tidak nampak dunia, buta hati tidak nampak kebenaran, buta hati ditipu nafsu dan syaitan. Gitulah hadirin, memaksakan diri di antara sisa-sisa oksigen. Udah nafas susah, pengen nyanyi lagi, banyak keinginan. Maaf ya, ini menggembirakan sahabat-sahabat saya yang datang ke sini. Terima kasih. Selamat menikmati nanti menatap surga, menatap wajah Allah, menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatap para bidadari. Nanti dihemat matanya di dunia, di akhirat yang akan lebih jelas. Dunia memata hati yang penting ya. Ini kepada yang mata-matanya melek, istighfar tobat segala dilihat lagi, apalagi HP sekarang, istighfar. Apalagi mata enggak lihat tapi ngebayangin, sama aja, istighfar. Udah nggak kelihatan, ngarang lagi. Bisa lebih gawat ya karangannya kan. Udah tobat kita mah semuanya. Masya Allah. Terima kasih dari Dewan Dakwah Bekasi 200 difabel, Majelis Taklim 500 Solehah mana Cung? Alhamdulillah. Terima kasih Mak. Ya kan Mak Aratus. Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Alhamdulillah. Terima kasih MDS Yogyakarta. Alhamdulillah. Angkatan Udara. Ada Angkatan Udara. Oh ya, alhamdulillah. Yang nulis ini jangan sembarangan ini. Ditjen Pajak Bandung 20 mana? Oh, makasih Mas. Kurang 1 2 3, coba ulangi Pak. 1 2 3 4 5. Ya, pas lah ya. Pesantren Al-Furqan Prabu Mulih 40 orang. Sekarang orang ngejarnya hari Kamis ke sini. Mau malam Jumatan. Alhamdulillah, semuanya Allah yang atur. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Mau tahu kenapa hidup ini berat? Satu, karena cita-citanya duniawi. Pasti berat. Yang cita-citanya harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, kekaguman orang, keren, elit, jet set. Menderita itu mah. Karena dunia memang bukan tempatnya bahagia yang asli. Dua, kenapa orang sengsara? Karena hidupnya bergantung kepada selain Allah. Yang bergantung ke gaji, mau pensiun stres. Yang bergantung ke jabatan, musim mutasi, serasa mau dimutilasi. Jangan saling menunjuk. Iya, orang kalau bergantung sama kursi, kursinya dibawa nempel pakai ibon pantatnya.
Pokoknya bersandar kepada selain Allah mah apes aja. Apalagi kalau sampai lengket bersandarnya kayak perangko, robek terus tuh. Tidak boleh ada yang melekat di hati ini selain Allah, ya. Selain Allah tidak boleh melekat. Dekat boleh, melekat jangan. Istri, anak, harta boleh dekat, tapi tidak melekat. Karena bukan punya kita, milik Allah. Dan yang ketiga, mengapa hidup ini berat? Karena jauh dari pertolongan Allah. Jadi susah gampang itu sebetulnya bukan pada masalah, tapi Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong gampang. Karena semua urusan sebentar. Karena semua urusan ada di dalam genggaman Allah. Kalau Allah bikin sulit, masalah sederhana juga rumit, nggak ada ujungnya. Kalau Allah bikin gampang, masalah berat, gampang. Orang ngumpulin kekayaan susah sampai triliunan. Tapi ada seseorang, Pak, itikaf Ramadan. Dia sesudah pisah dengan istrinya, dia lebih memilih itikaf. Seseorang dokter, doa. Yang punya masjid lihat, itu siapa? Orang itu khusyuk sekali ibadahnya. Pas anaknya juga janda. Diundang, ngobrol-ngobrol, mau nikah sama anak, nikah. Padahal ini kekayaan si bapak triliunan. Kalau mau mah hanya dengan terima saya nikah, jeleg langsung triliunan, ya. Itu Allah yang atur. Untung si bapaknya ahli ibadah, tidak cinta dunia, sehingga menganjurkan istrinya memperbanyak wakaf, memperbanyak manfaat dari hartanya. Satu apa? Cita-citanya dunia. Dua, bersandar ke makhluk. Tiga, jauh dari pertolongan Allah. Maka dekatilah Allah. Masalah tidak harus dipecahkan sendiri. Masalah itu dipecahkan oleh Allah. Kita deketin ke Allah dengan masalah itu. Nanti Allah yang mengurai masalahnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan ada rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Gak usah rewel. Bener aja jadi orang mah, ya. Gak usah ngebanding-banding dengan yang lain. Tiap orang punya kapling masing-masing. Dibanding-banding juga gak menyelesaikan masalah. PDLT saja. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Gak akan ketukar takdir tuh. PDLT artinya apa? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.